Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama kok. Rahasia dahsyat ayat-ayat Allah yang jarang diketahui. Nggak sabar pengen masuk surga. Pakai ayat simple. Apa itu? Apa? Kayak doa tadi yang saya bahas di surah Maryam, ada yang langsung masuk ke ruang tunggu tadi, ruang istirahat. Ustadz, sebenarnya ada amal yang kekurangan tadi. Apa katanya? Sering-sering ditengok katanya. Oh ya Allah. Aku langsung aja ya. Langsung aja deh. Daripada saya ditengokin lagi, Ya. di komen lagi Mohon dari penjelasannya, Ustaz Ustaz Ael. Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada semua yang lagi nonton Islam Indah dan berkumpul bersama keluarga. Lantas buka Quran, sudah siap-siap buka surah Al-Baqarah ayat 255. Itulah ayat yang kita baca langsung masuk surga. Siapa yang baca ini surah Al-Baqarah ayat 255 udah dapat? Iya benar. Itu ada yang jawab. Apa katanya? Ayat kursi. Oh. Ayat Masya kursi. Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah, kata Ubay menjawab ayat kursi. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Ubay kemudian berkata, wahai Abu Muzir, semoga engkau bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Oh, jadi Nabi nanya kepada Ubay langsung jawab ayat kursi. Ternyata dalam penjelasan tafsir, di ayat kursi itu ada 17 nama Allah di dalamnya. Sekali lagi, Allahu la ilaha illa wa la yurkayyum la tasunatu wa la lahu ma fis samawati man sallazi yasbu indahu la bismi ya'lamu ma baina aydihim wa ma al qawlayatuna bisamin illa ma syaa wa syaa kursi samawati wa la yu'id ibnu wa wala aliyadin. Tapi dengar dulu. 17 nama Allah berarti kita tidak boleh lepas dari nama Allah. Iya. Dan ternyata amalannya kapan dibaca? Nih. Di hadis riwayat An-Nasai disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat, maka tidak akan menghalangi masuknya ke surga kecuali kematian. Jadi kalau mau masuk surga, gampang baca ayat kursi, tapi syaratnya setelah salat. Oh iya. Setelah salat. Bukan berarti doang, enak aja. Ayat cari amalan supaya sama juga ada yang sekolah. Banyak yang nanya saya, Ustaz apa doanya supaya bisa lulus? Yang dibaca adalah bacalah buku. Kalau saya selalu ajarin anak-anak supaya bisa prestasi, baca doa sesudah baca buku. Jadi saya kasihnya doa sesudah baca buku. Ya benar. Jadi Rabbil atasarni pardan wa anta khairul warisin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Nah, buat kita mohon izin astagfirullahaladzim, harusnya kita lakukan ini. Amalan-amalan ini, ayat kursi ini diperbanyak. Kalau bisa mohon izin, jangan lupa tetap menjalankan perintah Allah, utamanya sholat. Jadi sholat dulu, abis itu ayat kursi apa zikir dulu, terus ayat kursi gimana sih? Ini setelah salat fardu, astagfirullahaladzim, bisa langsung dibaca atau dimasukkan di ayat-ayat zikirnya. Oh gitu. Boleh. Zikir sesudah sholat. Tapi ingat, jangan pernah meninggalkan ayat kursi sesudah sholat fardu. Baik, Masya Allah. Setiap habis sholat, bukan ayat kursinya doang, sholatnya enggak gitu ya. Aduh, salah tadinya aku mau kayak gitu. Enggak jadi. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Jadi apa? Sholat dulu, baru baca ayat kursi. Masya Allah. Kalau gitu sekarang aku punya tayangan nih jamaah nih. Prostitusi berkodok. Berkedok. Kok berkodok? Masa kodok prostitusi? Prostitusi berkedok, lowongan kerja online. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Berawal dari informasi masyarakat adanya praktek mesum terselubung, tim Tebas Polrestabes Semarang mendatangi sebuah rumah kos di kawasan Gayam Sari, Semarang. Petugas pun berhasil mendapati salah satu kamar yang berisi pasangan bukan suami istri.
Saat didalami, rumah kos tersebut ternyata dihuni beberapa wanita pekerja seks komersil yang dikendalikan oleh Darwin Pratomo, seorang warga Kendal. Darwin langsung digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan dan akhirnya mengaku bila dirinya menjalankan bisnis prostitusi online. Baik jamaah yang ada di rumah, dari tayangan tadi hubungannya dengan tema kali ini adalah mengenai ayat suci Al-Quran yang insya Allah banyak sekali manfaatnya. Kalau, mau nanya sama Ustadz AR deh. Ada nggak ya ayat suci Al-Quran yang bisa memudahkan kita nih untuk mendapatkan kerjaan gitu. Oh, Jadi gitu. bisa punya nafkahnya banyak gitu Ustadz Ahmad Ridwan. Biar jangan yang haram kayak Biar tadi. jangan yang kayak tadi masa kodok. iya. Aduh ya Allah baiklah. Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad Ridwan. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Soni. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat kadang-kadang ada orang berpikir atau dia punya moto dalam hidupnya H2O. Halal haram oke atau triple H 3H. Halal haram hantam. Waduh. Iya, yang penting ya udah. Apalagi sampai dia bilang jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini dia nggak ingat surat Al-Qasas di ayat 24. Allah bilang itu tentang bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam sewaktu ia telah keluar dari Mesir karena satu hal yang dia lakukan saat itu karena mau melerai dua orang yang saling bertikai, ternyata dipukul dan meninggal saat itu, dan Nabi Musa akhirnya dikejar-kejar istilahnya oleh kaumnya, ya lari dia sampai ketemu dua anak Nabiullah Syuaib alaihi salam, sampai akhirnya di situ ada potongan atau part dari cerita itu, berdoalah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabb inni, sesungguhnya saya, lima anzalta terhadap apa yang kau turunkan ilayya kepadaku min khairin faqir. Aku ini sangat fakir. Dan ini relate dengan ayat ke-15 dari Quran surat 35. Surat Fatir, posisi sebelah kiri di tengah-tengah, jalan ke bawah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian ini semua fakir. Dan fakir ini adna minal miskin. Fakir ini lebih parah, lebih susah daripada miskin. Sehingga kalau Allah katakan kita ini fakir, antumul fuqara ilallah, kalian fakir, maka baca ayat ini tadi, Quran surat Al-Qasas ayat 24. Tapi tetap ikhtiarnya dijalankan, gitu kan? Tapi tetap rambu-rambunya diperhatikan. Jangan tadi kemudian, ya udahlah, nggak ada yang bisa dijual, jual diri aja. Ya jangan, gitu. Jangan, nggak Putus boleh. asa dia. Nggak boleh, jangan. Masih banyak 1000 cara yang halal, ya. Tadi ada ayat 1000 dinar gitu, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan Allah ridha dengannya. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, la an yahtatab, ya, salah seorang dari kalian itu mengambil kayu bihizamin kemudian dia ikat, ya, dia bawa untuk dia jual, itu lebih baik min an yas'alan nas, daripada dia menjulurkan tangannya. Menjulurkan tangannya ini adalah meminta-minta maksudnya. Ini menjual diri juga, menjual kehormatan. Ya. A'tauhu aw mana'uhu. Baik itu nanti diberi dan dia mendapatkannya, atau ditolak artinya tidak diberi dan dia tidak dapat apa-apa. Itu perbuatan yang tadi datang ke hutan, mengambil dan mengumpulkan kayu, mengikatnya dengan tali, itu lebih mulia kata Rasulullah SAW. Itulah makanya, maaf 1000 maaf saya katakan, jangan pernah mencela orang yang sedang berjuang menjajakan dagangannya, barang yang halal. Karena kita tidak tahu seberapa keuntungannya, dan yang paling penting kita juga nggak tahu, jangan-jangan sedekahnya lebih besar daripada kita. Nah inilah makanya teman-teman, semua pemirsa yang dimuliakan Allah, hati-hati sekali kalau kemudian kita punya mindset berpikir, udah yang penting mangan, yang penting makan gitu ya. Nah ini nggak boleh. Yang penting makan yang halal dan baik, itu maksudnya. Yang penting berpenghasilan, betul, yang halal dan thayyib. Kalau semua ditabrak, al-ghayah tubarrirul wasilah. Apa artinya? Demi mencapai segala apa yang diharapkan dan diciptakan, dia menghalalkan segala cara, dan itu tidak boleh. Maaf, video tadi menjadi pelajaran buat kita, ya, bahwa kita bergantung kuat kepada Allah. Dan ayat 24 dari Quran surat 28, 24, angka bagus itu ya, untuk diingat maksudnya. 28 itu surat ke-28 ya, ayat 24. 24, surah Al-Qasas ayat 24. Allah tuntun kita agar kita banyak berdoa ini.
kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jangan jual diri tapi memantaskan diri. Cakep itu. Masya Allah, Iya, dengan kita dekat sama Allah Subhanahu wa betul Ta'ala banget ya Mas Ustaz ya. Adi, betul. Terima kasih Ustaz Ahmad Jadi, Ridwan koyak, untuk koyak. penjelasannya. Masya Allah, di sini kita banyak belajar ya untuk semoga hajat-hajat kita, keinginan kita insya Allah bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau masih kurang lagi, ada lagi nih, rahasia dahsyat lagi nih. Terkandung dari 2 ayat pada surat dalam Al-Quran nih, yang kalau dibaca setiap malam, insya Allah kehidupan kita akan tercukupi. Ayo kira-kira apa? Ustadz Syam, pada Iya. penasaran nih Ustadz? Baik, Mohon penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Kami guruku Ustaz Air, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, la yasuqul khaira illallah, bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang membaca 2 ayat ini pada malam hari, maka ia akan diberikan kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, Bukhari wa Muslim. Dan 2 ayat ini adalah insya Allah kalau kita rajin sholat berjamaah, kalau kita rajin ngikutin imam, maka kita hafal ayat ini. Di mana itu? Akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai akhir ayat atau akhir surah. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan daripada surah Al-Baqarah atau minimal akhir surah Al-Baqarah di dalamnya selama 3 malam, maka setan akan mendekatinya. Maka kalau mau rumahnya dijauhi oleh setan, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, maka bacakan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan bahwasanya membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, maka nilainya sama dengan membaca 1 surah penuh surah Al-Baqarah. Makanya dia termasuk ayat-ayat ruqyah. Kan kalau surah Ruqyah itu termasuk diantaranya surah Al-Baqarah. Nah ada orang menyingkatnya, Ustaz terlalu panjang surah Al-Baqarah. Maka ambil 3 bagiannya, 5 ayat di awal, kemudian ayat 255 tadi ayatul kursi, dan 3 ayat terakhirnya. Yaitu mulai daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Dan sekarang kita bahas 2 ayat, didiskon lagi nih subhanallah. Masya Allah. Didiskon lagi 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Maka dicukupkan baginya. Maka para ulama mengatakan apanya yang dicukupkan? Dicukupkan yakni kehidupan dunianya dan akhiratnya. Yang kedua, dimudahkan baginya untuk beribadah di malam hari. Itu artinya dicukupkan. Yang ketiga, dihindarkan olehnya untuk berbuat maksiat. Ya, jadi selalu terhindar daripada perbuatan maksiat. Niat maksiat ada, tapi selalu terhindar daripada perbuatan maksiat. Jadi ternyata ada doa di dalamnya soalnya. Mengatakan begini, Rabbana la tu'akhilna in nasina au akhtana. Ini redaksi doanya ini luar biasa. Kita belum melakukan kesalahan, kita sudah mohon ampun. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ya Allah kalau kami lupa, kalau kami salah. Jadi belum berbuat salah udah mohon sama Allah, jangan kau hukum kami ya Allah. Ini redaksi yang sangat luar biasa dari ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kenapa dicukupkan juga? Karena dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, tidak akan memberikan ujian seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi orang yang mengamalkan 2 ayat ini, membaca selesai sholat atau membaca di malam hari, maksudnya malam hari itu sebelum tidur, atau membaca di malam hari, maksudnya malam hari adalah ketika dia tahajud, maka akan dicukupkan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Namun syaratnya itu tadi, tetap sholat, tetap beriman kepada Allah. Jangan cuma ngebaca doang tapi tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecukupan yang diberikan kepada Allah itu akan cukup untuk mencukupinya hidup di dunia dan di akhirat. Amalkan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nah subhanallah, ada janji kita tadi. Iya nih, mungkin ada yang sudah mengamalkan, insya Allah dapat rezeki pada pagi hari ini. Iya dong, jadi kita coba sambungin lagi nih ke Kira-kira siapa yang dapat TV rezeki Islam ya? itu Masya indah, Allah. karena tim Islam itu indah sudah milih. Kita lihat di postingan terakhir Islam itu indah, ada 658 komen. Masya Allah. Subhanallah, kita lihat siapa yang menjawab. Ini dia, ada @adistira T21. Jawabannya ayat 1000 dinar. Wah. Kenapa jawaban ini yang dipilih insya Allah dapat 200.000 hari ini?
Karena alhamdulillah dari awal kita kasih pertanyaan, clue, langsung nulis paling cepat di kolom komentar dan menjadi komentar pertama yang menjawab benar. Masya Insya Allah nanti Allah. ditransfer sama tim Islam itu Ya Indah. Allah, insya karena tim Islam itu udah mantau ya siapa yang duluan jawab Siapa yang duluan. ya. Masya Allah. Terima kasih ya untuk berpartisipasi dalam Islam itu Indah. Semoga ini bisa menjadi berkah untuk jamaah yang ada di rumah. Terima kasih juga Ustadz Syam untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi jamaah setelah yang satu ini. Nanti kita mau ada lagi nih segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nah,